This is the Living Word. Hai Bethlehemers, selamat ulang tahun yang ke-57 GSJ Bethlehem. Dan di dalam ulang tahun kita pada tahun ini, saya berdoa dan minta hikmat pada Tuhan untuk memberikan sebuah tema. Dan tema yang muncul adalah Reborn. Kenapa saya berpikir hal seperti ini? Karena 57 tahun adalah waktu yang panjang dan kita sudah mengalami begitu banyak generasi lepas generasi berganti. Dan kita juga mengalami dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang berikutnya. Dan selalu ada perubahan-perubahan yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ini yang Tuhan Yesus katakan dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Kalau seseorang ingin melihat kerajaan Allah, maka dia harus dilahirkan kembali. Atau itu yang disebut dengan reborn, lahir kembali. Nah, namun untuk keselamatan memang kita dilahirkan kembali ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi setelah kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan kita diselamatkan, kita lahir baru, sejak saat itu kita harus selalu diubahkan dengan cara berpikir kita. Sehingga kita selalu menuju kepada satu kemuliaan yang lebih besar. Karena tidak ada kemuliaan yang lebih besar kalau tidak ada perubahan. Oleh sebab itu di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18, Rasul Paulus katakan bahwa barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia memang adalah ciptaan baru, tetapi pada saat itulah dia akan mengalami perubahan, diubahkan dari hari ke hari, dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Dan oleh sebab itu di dalam kehidupan kita juga sebagai jemaat Tuhan, di hari ulang tahun ini, mari kita sama-sama memfokuskan diri kita untuk selalu mau dilahirkan kembali dengan cara pikir kita. Bukannya lahir kembali di awal untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan diselamatkan, tetapi kita lahir kembali dengan pola pikir yang baru, cara berpikir yang lebih maju, cara berpikir yang lebih luas. Kalau cara pikir kita yang kemarin sempat salah, hari ini kita perbaharui, reborn. Saya ingat sebuah produk kendaraan, saya sebut saja namanya Kijang misalnya. Yaitu dari tahun ke tahun terus berubah, mengalami perubahan demi perubahan. Sampai pada akhirnya ada keluaran produk yang baru namanya ya Kijang Reborn kan saudara ya, atau Innova Reborn. Nah jadi itu dilahirkan kembali. Semua bentuk dan aksesorisnya dan interiornya dan lain sebagainya mengalami perubahan yang luar biasa. Dan selalu nyaman, selalu enak untuk dilihat. Saya tentu saja bukannya mempromosikan produk ini, tetapi itulah yang terjadi kalau kita mau terus-menerus diubahkan. Nah, gereja kita akan semakin hari semakin dewasa. Semakin hari usianya semakin panjang. Generasi lepas generasi yang baru akan datang. Generasi yang lama akan fading away. Tetapi ketahuilah saudara, bahwa kemuliaan Tuhan akan semakin dinyatakan di dalam dan melalui GSJ Bethlehem. Dan kita bersama-sama ada untuk membangun kehidupan di tempat ini, mempertontonkan Yesus kepada dunia dengan cara yang dinamis dan kreatif. Oleh sebab itu, kita harus selalu mau untuk reborn. Kita harus selalu mau berjalan dari satu kemuliaan yang hari ini kepada kemuliaan yang baru besok. Dengan cara apa? Berani untuk mengubah cara berpikir kita, berani untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, mengubah kepada kebiasaan-kebiasaan yang baru. Tentu saja di dalam zaman yang baru, musim yang baru ini, ada new era di mana kita juga harus berubah dengan cara-cara kita melayani, cara-cara kita beribadah, cara-cara kita life group misalnya, ya belajar firman Tuhan, selalu mau diubahkan. Mari menjadi jemaat yang terus bertumbuh dan mengalami kemuliaan lepas kemuliaan dari Tuhan. Sekali lagi, selamat ulang tahun buat GSJ Bethlehem yang ke-57 dan buat kita semua. Tuhan Yesus berkati saudara, dan sampai ketemu lagi.